Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Winarno SPD MSI dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Sinta Andriana Susilarini dan ini adalah teman-teman saya. Ada Salsa, ada Skar, ada Wigar, dan juga ada Zaka. Kami dari kelompok 14 dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan civic education. Nah, pada diskusi kali ini kita ada 4 topik bahasan, yaitu yang pertama ada PKN dalam tradisi sosial studies, kemudian yang kedua ada kompetensi dan juga area PKN, dan yang ketiga ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi PKN. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah PKN sebagai sistem pembelajaran terpadu atau terintegrasi. Nah, langsung saja kita memasuki topik bahasan yang pertama, yaitu terkait pendidikan kewarganegaraan atau civic education dalam tradisi social studies. Nah, civic education merupakan salah satu dari 5 tradisi social studies, yaitu transmisi kewarganegaraan atau citizenship transmission, yang sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education. Dengan demikian, civic education menempati posisi yang urgent atau penting dalam social studies yang memiliki basis tradisi disiplin ilmu. Dan juga fokus utamanya dalam social studies civic education yaitu belajar berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Misi utama dari social studies adalah membantu peserta didik belajar tentang dunia sosial di mana mereka berada dan bagaimana cara belajar memasarkan realitas sosial dan mengembangkan melalui pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan keterampilan atau skill yang diperlukan untuk membentuk manusia yang berkarakter cerdas atau smart. Kemudian berdasarkan konsep social studies pada tataran konseptual dan praktis oleh Bart, GL, dan Sharmis pada tahun 1977 dikelompokkan dalam 3 tradisi pedagogis, yaitu yang pertama sebagai proses transmisi pendidikan kewarganegaraan atau citizenship transmission, kemudian yang kedua adalah sebagai pengembangan ilmu-ilmu sosial science, dan juga yang terakhir adalah sebagai cara berpikir kritis melalui penemuan. Saya Fathia Asli dengan K642364. Di sini saya akan menyampaikan topik kedua, yaitu kompetensi dan area PKN atau civic education, yaitu mencangkup tentang pemahaman sistem pemerintahan, konstitusi, hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi. Poin selanjutnya yaitu area PKN atau civic education, yaitu meliputi beberapa aspek. Poin pertama, kewarganegaraan. Poin kedua, partisipasi politik. Poin ketiga, hak asasi manusia. Poin keempat, etika dan tanggung jawab sosial. Dan poin kelima, pendidikan demokrasi. Topik selanjutnya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan kewarganegaraan. Poin pertama yaitu ontologi. Ontologi pada hakikatnya adalah kajian teori atau bisa disebut juga dengan makhluk karena membahas keinginan tahunan dan seberapa jauh untuk mengenali rasa ingin tahu. Terus habis itu poin selanjutnya yaitu epistemologi, yaitu mengacu pada cabang filsafat yang mempelajari sifat pengetahuan dan cara kita memperolehnya. Poin ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu mempelajari mengenai nilai-nilai atau prinsip moral dan juga mempelajari bagaimana manusia Pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu atau terintegrasi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian yang memusatkan telaahnya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi. Intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan
dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara sistemik struktural, pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 dimensi, yakni yang pertama, program kurikuler kewarganegaraan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal kesetaraan yang secara akademis dikenal dengan School Civic Education atau SCE. Yang kedua yaitu program sosial kultural kewarganegaraan yang secara akademis dikenal sebagai Community Civic Education (CCE). Yang ketiga yaitu kajian ilmiah kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup Civic Research and Development (CRD). Secara makrokonseptual, dalam konteks sistemik pendidikan kewarganegaraan di sekolah termasuk kategori paradigma pendidikan tentang demokrasi atau kewarganegaraan yang cenderung bersifat content-led dengan modus didaktik transmission. Sebagai suatu integrated knowledge system atau interdisciplinary study, academic civic education memiliki ontologi atau bidang telaah seluruh aspek dari school civic education dan community civic education. Sebagai suatu program pendidikan, School Civic Education merupakan dimensi kurikuler pendidikan kewarganegaraan yang memiliki misi mengembangkan smart and good citizens untuk captive audience peserta didik dalam dunia persekolahan. Sebagai suatu program pendidikan, Community Civic Education merupakan dimensi sosial kultural dalam pengembangan smart and good citizens untuk pembelajar yang sangat luas beragam. Sebagai suatu model pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia, pendidikan kewarganegaraan perlu dirancang untuk mengembangkan warga negara sebagai penjaga dan penyelamat konstitusi. Nah, baik teman-teman, hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.